Bang. Oke, kita mulai ya. Sudah ada teman-teman ini. Oke, suara saya kedengaran ya teman-teman ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam ya. Selamat malam buat yang sudah hadir. Ini pertemuan kita yang ke-13. 13, 16 September. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima ya di bulan September ya. Jadi sudah berjalan hampir kurang lebih 1 bulan lebih dari awal Agustus ya. Terus untuk sebelum kita mulai ke apa namanya ke perhitungan ya kalkulasi, pertama saya mau sapa-sapa dulu nih berapa orang yang sudah masuk ya. 6 orang ya. Selamat malam buat Mas Bagas, Kak Eleanor, Mas Miftah sama Kak Viana ya. Sudah ada 4 orang nih yang sudah hadir ya. Terima kasih ya sudah datang dan hadir ya. Terus sebelumnya mungkin ini belum saya ini ya apa namanya lupa saya masukkan ya intronya salah 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 ini salah
display ya. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat di channel WA ada program giveaway ya. Jadi giveaway-nya ini mulai berjalan tanggal 16 September dan itu untuk 3 orang. Eh, yang pertama itu akun $100 ya. Jadi pemenangnya ada 3 orang. Yang pertama pemenang pertama itu $100, pemenang kedua itu $50 dan yang pemenang ketiga $25 ya. Dan itu tinggal teman-teman ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini mungkin saya akan coba masukkan ke chat ya, chat buat teman-teman yang mau apa lebih mau tahu nih info giveaway gitu ya. Terus sebelum masuk lagi, buat teman-teman yang belum eh, join ya, join di akun channel dan akun YouTube ya, subscribe. Ini ada link WA-nya ya, link apa link channel WA dan link YouTube bisa di follow untuk YouTube-nya buat teman-teman yang mau nonton live trading yang sebelumnya ya, kayak kemarin ini sudah ada berarti sudah ke episode 12, 12 episode yang sudah diupload ya di YouTube. Dan ini masuk di episode yang ke-13 ya, 16 September. Baik, tidak perlu berlama-lama ya. Nanti bisa sambil diskusi ya teman-teman ya. Bisa chat langsung ke sini ya. Ke eh, tulis di chat aja langsung ya. Untuk yang mau bertanya, saya mau sapa dulu nih pemateri kita yang selalu siap ya hadir setiap live. Selamat malam Pak Agus. Malam Ki, Ois. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak perkenalkan dan mungkin sebentar minta minta waktu ya. Lanjut lanjut Pak. Lanjut. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk sampai eh, kita ketemu lagi. Nah, karena kita kemarin mungkin hasilnya kurang bagus, itu karena kan jadi saya coba akan mengkalkulasi. Saya akan coba memberikan satu kalkulasi, tapi nanti akan ada dua tipikal. Yang pertama adalah yang short term, atau kan yang untuk kita biasa, dan yang kedua adalah untuk long term, yaitu untuk merecovery merecovery kita loss yang kemarin itu. Jadi saya mungkin minta waktu agak lama ini Ki, sekitar 30 menit. Nah, tadi udah saya siapin sih ada beberapa gitu karena kan yang sifatnya akan long term gitu karena kan dengan target ya minimal sekitar 50 sampai dengan 70 poin di forex gitu karena kan, atau kalau di gold itu nanti akan masuk ke di atas 10 poin gitu. Tapi kita nggak akan tahu, coba cari yang mana karena kita akan coba ambil posisi dengan tetap dengan batas risiko yang sesuai dengan SOP kita gitu. Oke, berarti saya minta waktu sekitar 30 menit nih Mas Rizky, jadi agak lama sedikit. Jadi kalau gitu saya balikin lagi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi sambil apa ya Bapak lagi menghitung ya kalkulasi ya. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah masuk ya. Selamat malam Pak Pak Udoyo ya. Nah, ini yang selalu hadir ya setiap sesi ya. Nah, ini yang baru Pak Bahrul. Selamat malam Kak Audrey, Kak Bagas, Kak Bizi. Ini Mas Tri ya sama Kak Luna gitu. Jadi mungkin saya sempat terlewat ya kemarin ya. Tadi tadi pas intro ya. Jadi kemarin tuh kita ada loss ya teman-teman ya. Lossnya ini 2 kali di gold. Jadi hari Kamis itu kita ada entry, kebetulan kita entry itu setelah news ya teman-teman ya. Jadi saat ada news ya mungkin saya coba lihatkan sedikit ya. Jadi ini mulai jam 8 tuh ada news ya teman-teman ya. Di newsnya tuh USD high impact gitu ya. Kalau nggak salah itu inflasi dan itu USD ini melemah secara signifikan. Jadi dolar, pound sterling, euro itu naik tinggi teman-teman. Dan kita masuk di time frame M5 karena terlalu besar resikonya di M15. Nah, kita ada entry ya teman-teman bisa lihat ya ini masuk buy di sini kena stop loss ya di sini gitu ya. Terus entry ngebuy lagi di sini dan kena stop loss di sini gitu. Dan saya sudah catat juga nama-namanya kemarin ya yang kena loss ya. Ada Kak Edelin. Ini Kak Edelin tuh
kurang lebih $56 ya, sama Kak Jelly 4G gitu ya, minus $10. Dan ini akan kita seperti penjelasan tadi Pak Agus ya, bahwa rencananya itu recovery-nya kita akan menggunakan time frame yang lebih besar ya, mungkin bisa long term gitu. Untuk recovery kurang lebih sekitar 100 pip ya teman-teman ya, karena ini kan di gold ya. Di gold itu 100 pip termasuk kecil ya, karena range hariannya kurang lebih sekitar 400 gitu. Kalau sekarang sih di angka 480-an gitu. Jadi kalau 100 pip itu kurang lebih baru seperempat gitu teman-teman. Baru seperempat dari range harian gitu. Jadi itu pertimbangannya ya. Terus buat teman-teman yang baru join ya, eh, ini ada info giveaway ya, sudah resmi ya, sudah masuk di grup juga ya buat teman-teman yang mau join untuk giveaway. Ini untuk 3 orang ya. Pemenangnya akan apa, di infokan, diumumkan tanggal 30 Oktober ya. Jadi kurang lebih dari tanggal 16, berarti ada berapa kali nih? 2, 4, 6, berapa kali coba ya? Ini 18 ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pertemuan ya. Jadi 14 berarti sekitar 13 pertemuan ya. Jadi mungkin mungkin di tanggal 28 ya, 28 mungkin sudah akan 30 akan diumumkan ya. Jadi live-nya mulai dari hari ini, dari tanggal 16 sampai tanggal 28 ya, 28 Oktober ya. Karena tanggal 30 diumumkan untuk siapa pemenangnya gitu. Dan masing-masing ini totalnya $175. Jadi untuk 3 orang, yang pertama untuk akun $100, yang pemenang kedua itu akun $50, dan pemenang ketiga itu akunnya $25 ya, akun real. Boleh teman-teman tarik langsung, juga boleh juga teman-teman tradingkan ya. Dan syaratnya juga sudah clear ya teman-teman ya. Oh mungkin biar biar lebih detail saya coba tambahin di chat ya. Jadi tidak perlu harus bolak-balik dari grup channel terus ke mana, ke WA gitu ya. Ini saya coba tambahin untuk infonya ya, tadi cuma buat gambarnya. Nah, jadi giveaway ini sebenarnya adalah kerjasama ya teman-teman ya, dari FX Rangers bersama Okta Investama Berjangka dan Trade Forex Hub ya community. Dan ini teman-teman, cara mendapatkannya juga mudah ya, nggak susah banget sih. Yang penting pertama registrasi di akun demo ya. Jadi ada registrasi dulu. Untuk linknya mungkin akan kita sharing ya teman-teman ya, untuk akun linknya ya. Eh, untuk registrasi. Terus yang kedua, setelah akunnya demonya jadi, baru di-upgrade jadi akun real, teman-teman. Berarti ada verifikasi, berarti ya, ada verifikasi gitu. Jadi upgrade dari akun demo, terus jadi akun real. Setelah itu baru ikut join live ya. Jadi yang kita lakukan live trading hari ini gitu ya, itu kita akan laksanakan sampai di tanggal 28 gitu, teman-teman. 28. Terus terakhir tinggal subscribe YouTube Trade Forex Hub sama FX Rangers gitu. Udah itu aja teman-teman. Dan itu teman-teman bisa punya kesempatan untuk menangkan hadiahnya ya. Totalnya $175. Terus untuk kelas review ya, ini mungkin yang agak-agak ini ya, nanti ya teman-teman ya. Karena kelas review ini mungkin rencananya buat bulan Oktober ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah nanyakan tentang kelas preview ya. Jadi eh, tentang coding ya. Eh, Mau belajar tentang coding, nanti kita akan eh, kabarkan di channel WA ya teman-teman ya. Jadi untuk info-info penting kita akan eh, apa ya, bagikan share infonya di channel WA. Nah ini sisa waktu ini ada berapa nih? Masih ada sekitar 15 menit nih. Tunggu ya, berarti ada pertanyaan nggak teman-teman untuk giveaway-nya? Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu ya? Atau sudah clear ya untuk giveaway-nya? Mas Egi, maaf baru gabung. Oke, silakan selamat bergabung Mas Egi. Ini ada berapa orang ya? Ada 15 orang ya. Jadi boleh ya, teman-teman yang mau bertanya boleh ketik langsung ya di chat ya. Nanti bisa saya apa namanya baca. Nanti kalau misalnya pertanyaan tentang trading bisa saya sampaikan ke Pak Agus ya. Terus untuk berikutnya ya. Nah, untuk saat ini, angka saat ini performa ya. Ini ada beberapa, saya coba baca. Ini ada performa ya. Untuk performa ini sekarang masih
minus ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi karena loss kemarin itu dua kali ya. Ini $10 ya. Jadi angkanya segini ya. Nah, rencana kalau dari apa arahan tadi Pak Agus untuk recovery kita akan long term ya. Jadi ada dua posisi yang ada posisi yang kita tahan teman-teman. Jadi mungkin posisinya satu itu yang untuk short term yang di M15, satunya mungkin yang di time frame besar, mungkin H4 atau daily atau mungkin time frame yang lebih besar lagi gitu. Karena untuk recovery yang 100 pip ini teman-teman, yang $5 $5 ini. Jadi seperti itu ya. Paling itu ya. Boleh teman-teman ada yang belum jelas untuk apa namanya? Untuk giveaway-nya boleh ditanyakan ya. Oh, ini ada. Kita training aku demo terus bagaimana cara monitoringnya, Mas? Oh, oke. Jadi dari tim FX Rangers ya teman-teman ya. Jadi dari akun yang didaftarkan, jadi akun demo kan ya, terus di-upgrade jadi akun real. Dari akun itu kita akan mencatat ya. Jadi teman-teman yang mendaftar itu kita punya datanya gitu. Oh, akunnya gitu ya. Nah, terus kita akan melihat gitu, apakah posisi entry-nya ini sesuai dengan rekomendasi gitu. Rekomendasi dari yang kita lakukan setiap live trading gitu. Jadi kita live trading monitoringnya itu kita apa ya? Kita sudah mencatat by system ya, teman-teman ya. Jadi yang teman-teman yang daftar ke Okta, akun Okta, itu kita sudah punya datanya gitu. Jadi tinggal kita lihat ya. Bagi yang entry-nya persis sesuai rekomendasi, maka itu yang paling paling berhak ya, atau yang paling apa namanya paling cocok ya, paling sesuai. Nah, itu yang akan menang akun $100, 50 dan $25 gitu. Terus siapa lagi nih dari terima kasih ya pertanyaannya untuk Mas Fakhrul Rozi ya. Mas Fadil, malam Pak, maaf baru gabung lagi terakhir minggu kemarin. Malam Mas Fadil ya, nggak apa-apa, boleh. Selamat gabung ya. Nanti kita kita lihat ya untuk malam ini kita ada PR soalnya ya. Jadi kita ada recovery plus kita ada posisi baru gitu untuk short termnya. Jadi mungkin kenapa agak lama karena Pak Agus juga ngitung untuk time frame besarnya gitu, untuk nahan panjang gitu recovery-nya. Terus untuk apa nih? Kelas preview udah ya. Kelas preview tadi infonya ya. Jadi nanti akan di-share untuk eh, info resminya ya di channel WA dan akan kita upload juga untuk di YouTube ya untuk kelas preview gitu. Mungkin biar biar apa ya setidaknya tuh ada videonya ya, video resmi gitu. Apa-apa aja yang akan kita share gitu di di kelas coding gitu. Kemarin sih bocorannya dari rumus-rumus itu akan di-share gitu. Share beberapa eh, kurang lebih 36 rumus gitu ya. Nanti mungkin akan diajarkan bagaimana cara pakainya gitu ya. Cara pakainya dan bagaimana untuk mengaplikasikannya di market gitu. Oke, mungkin cukup ya. Apakah sudah selesai, Pak? Untuk Belum, masih kalkulasi? 15 menit lagi, Ki. Belum ya. Kita lihat dulu kalau gitu ya market ya. Sekarang gold. Wih, goldnya ini naik mulu ya. Bikin top baru berarti. Pak Aisyah. Ini ada news nggak teman-teman yang nggak cek ya? Soalnya saya juga nggak terlalu pantau news ya. Tapi bahaya juga kalau misalnya tiba-tiba entry baru harganya langsung naik kenceng ya. Oh, malam ini tadi ada sempat news ya teman-teman ya 2030 ya. 2030 itu beritanya tentang import ya dan sales ya, retail sales, penjualan retail gitu. Dan datanya sih plus-plus ini. Lagi menguat berarti dolar ya. Oh iya. Ini kurang lebih sekitar 15 menit yang lalu mungkin ini teman-teman impactnya ya. Impactnya untuk USD-nya. USD-nya menguat makanya dolar. Berarti euro sama GU juga melemah ya ya. Nah, clear ya teman-teman ya. Untuk
Nah, untuk kelas previewnya ya, apa-apa aja sih yang akan di apa namanya isinya gitu ya. Yang pertama modulnya ya. Jadi kalau misalnya coding, nama modulnya itu coding 45. Terus isinya apa aja sih keunggulannya gitu ya. Keunggulannya misalnya nih coding ini dibandingkan dengan sistem trading yang lain tuh seperti apa sih gitu ya. Misalnya salah satunya dia menggunakan rumus gitu ya. Jadi ada hitungan bakunya gitu. Nah, itu salah satu keunggulan. Terus yang berikutnya terms and conditionnya ya, syarat dan ketentuan. Bagaimana sih cara pakainya gitu ya? Apa aja sih yang harus diperhatikan gitu? Syarat-syaratnya apa sih yang memenuhi bahwa ini bisa digunakan gitu ya untuk coding 45, yang mana yang tidak bisa digunakan gitu. Kondisi-kondisinya gitu. Dan yang terakhir, user yang paling cocok gunakan untuk coding 45 gitu. Kalau dari pengalaman ya, coding 45 ya sebenarnya bisa aja sih dipakai untuk pemula ya, tapi mungkin ya akan belajar sih akan pertama yang menghitung gelombang gitu. Karena pada dasarnya coding ini kan menggunakan gelombang ya, satuannya itu gelombang gitu, teman-teman. Jadi mungkin akan di apa dipertajam dulu untuk melihat gelombangnya, baru masuk kepada perhitungan codingnya gitu. Jadi kayak kayak teman-teman mau hitung, misalnya teman-teman yang mau hitung turunnya ini ya, turunnya berapa candle gitu ya. Nah, maka digunakan gelombang yang sudah sebelum apa ya, sudah terjadi gitu. Gelombang ini yang dipakai teman-teman untuk menghitung turunnya gitu. Nah, itu untuk apa namanya detailnya seperti apa nanti akan dibahas lebih detail ya di kelas gitu. Dan itu kita akan buka eh, insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan ya teman-teman ya. Bulan depan gitu ya, bulan Oktober gitu sudah bisa mulai kita apa namanya pending order ya, pending order lagi. Eh, mulai inilah teman-teman mulai buka gitu ya. Jadi sudah mulai pendaftaran gitu. Oke, oke. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Sudah, silakan Pak, boleh lanjut. Oke, untuk yang long term, kita lebih memilih kepada pound sterling daily, atau karena pound sterling daily ini ternyata pergerakannya masih cukup besar, gitu. Karena kan kalau kita lihat, nah ya, jadi ini pergerakannya itu akan sejumlah 16 bar, 16 bar dengan formasi 12 bullish dan 4 bearish. Dengan apa level area top itu di bar ke-16. Jadi secara tipikal pergerakan pound sterling USD time frame D1 itu dia running up. Running up itu berarti dia akan naik terus gitu kan. Gitu, sampai membentuk titik top di bar ke-16. Jadi tipikal pergerakannya itu running up nih dan Berarti ini sudah ada 4 baris, berarti kemungkinan bisa bullish-bullish terus Pak ya. Ini ya. ya betul. Jadi ini sisa pergerakan berapa Ki? Kalau di tempat saya itu ada eh, ini berarti masih ada 6 candle lagi secara daily. Kalau 6 candle lagi kan berarti kan hampir seminggu kan? Berarti hampir seminggu ya.
Nanti Mm-mm. untuk masuk posisinya seperti apa Pak untuk actionnya yang bisa dilakukan? Nah, actionnya itu nanti kita akan masuk di jam eh, ini di jam 8.30. Entry posisi buy-nya nanti di jam 8.30 dengan proyeksi SL, gitu kan, dengan proyeksi SL itu sekitar 40 poin. 40 poin berarti kan masih tetap di bawah 55% kan Ki? Oke, sudah Pak, saya sudah lengkapi ininya ya untuk deskripsinya ya, action Hmm. beserta stop loss-nya. Iya, betul. Nah, jadi nanti kita persiapan gitu kan, kita akan coba melakukan entry di jam 8.30 gitu kan. Itu nanti akan berada di level area di apa di atas 13628 up. Gitu. Jadi entry areanya di 13628 up. Nah, ini berarti Pak ya di atas ini ya, di Ya, angka ini ya. betul. Oke, ini ya, jadi ada support ya. Oke, clear clear. Clear ya untuk yang long termnya. Gitu. Jadi bagi teman-teman nanti tolong dipersiapkan untuk anak-anak di jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk short termnya kita akan mengincar gold lagi, time frame M5 lagi. Secara kalkulasi dapatnya itu yang paling menarik. Kita menunggu dia ini selesai di 16 bar. Jadi tetap entry-nya buy ya. Menunggu di 16 bar. Berarti jam berapa itu Ki? 16 bar ya. Kalau 16 bar berarti ini nih. Oh, di sini. Di jam 9 lewat 10, jam 8 lewat 10. Oke, itu berarti 8. 16 bar dengan formasi itu kita menunggu terjadi 6 bullish dan 10 bearish. 10 bearish, 6 bullish ya. Iya, Dan sekarang formasinya bullishnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti Pak. butuh dua lagi bullishnya. Dua lagi. Sampai dengan bar ke-16 ya, kita butuh dua bullish lagi. Kan untuk menyatakan eh, Kalimantan. Nah, ini nih. Berarti kalau Kalimantan berarti tambah 1 jam ya. Saya dari Muhammad Muhammad Darasat. Itu. Berarti kalau Kalimantan berarti Wita dong. Wita ya. Iya, Kalau Wita ya tambah tinggal satu ditambah jam. sejam ya. Kalau misalnya disebutkan itu jam 8.10 berarti di Kalimantan 9.10 gitu Pak. Iya, udah clear ya. Itu kan berarti untuk long termnya kita masuk ke pound sterling. Itu kan itu untuk short termnya kita ada di gold time frame M5.
Untuk mudah-mudahan sampai dengan bar ke-16 akan tercipta dua bullish lagi minimal. Dan akan baru kita bisa kalkulasi. Kalau lebih dari dua bullish maka kita bisa nyatakan downnya ini fix selesai. Nah, ini ada Clear Ki? pertanyaan. Clear, Pak. Clear, Pak. Ini saya mau baca-baca ini dulu, Pak. Mau baca-baca pertanyaan dari yang masuk di chat, Pak. Ini ada yang Pak Udoyo nanya link Okta. Link Silakan. Okta, kita akan infonya di ini ya, Pak Udoyo ya, ke channel ya. Jadi ini juga akan kita share langsung di channel ya. Itu tinggal di ini ya, Pak Udoyo ya, tinggal langsung lihat di channel aja ya. Terus Hmm. untuk Mas Bagas, Bagas Ramadoni, untuk besok ada news tanggal 17 sampai 18 September. Ada rate cut suku bunga, gimana menurutmu Mas? Apa bakal jadi bullish kuat? Nah, ini pertanyaan Pak. Apakah menjadi bullish kuat? Saya nggak paham kalau kayak gitu. Karena saya tidak pernah memperhatikan fundamental ya untuk Mas Bagas Ramadoni gitu karena saya selalu berbicara kepada sisi teknikal. Cuma nanti kalau melihat dari secara potensi teknikal gitu mungkin mungkin akan terjadi penguatan dari pound sterling gitu berarti kalau penguatan pound sterling kalau kita lihat dari coding tadi dapat hasil bahwa GBP USD itu secara daily masih sangat apa eh, kalkulasinya masih sangat bullish ya untuk tapi kalau Minggu, kita bicara fundamental saya nggak bisa jawab untuk ini Pak, mungkin based on bisa bantu jawab Ki kalau untuk fundamental. fundamental, saya juga nggak terlalu uh, ini sih Pak. Saya juga pakai coding soalnya ngitung gitu. Time frame gede gitu ya. Gold gitu ya, sama pound sterling ya. Jadi kalau untuk minggu ini cukup banyak Pak memang. Saya cek ya, minggu ini yang Hmm, rilis ya. Itu BOE, Bank of England juga ternyata di hari Rabu gitu ya, malam ya sekitar jam malam ya dia ada statement ya, hmm, red statement gitu ya. Jadi ada suku bunga maaf jam 2.30 lah atau jam 1.30 gitu ya di WIB itu ada ya, FOMC gitu ya, pengumuman interest rate dari The Fed gitu ya. Jadi ya mungkin cukup ini ya, cukup apa ya, akan hektik ya kalau ngelihat dari berdasarkan eh, pergerakan yang sebelumnya ya untuk suku bunga. Ada juga BOJ, BOJ berarti Bank of Japan ya, Bank of Japan hmm, yang akan rilis dia hari Jumat, hari Kamis juga ya. Ya, jadi ada BOJ hari Kamis gitu ya. Dia mau keluarkan suku bunga. Nah, kalau saya lihat dari codingnya gitu ya, untuk time frame besar gitu ya, saya coba apa namanya berdasarkan technical ya yang saya paham gitu ya. Untuk USD saya lihat sih masih bullish sih Pak. Hitungannya masih hmm, bullish, banyaknya bullish. Berarti secara tidak langsung ya mungkin akan terjadi pelemahan gitu. Itu sih Pak. hmm, Cuma yang agak apa namanya agak berbahaya ya ngelihatnya sih karena dolar ini bikin top baru Pak. Jadi kalau lihat dari time frame besarnya pun kalau kita lihat dari daily gitu ya teman-teman bisa lihat dolar ini kan top baru gitu. Sebelumnya ketahan di 3675 gitu ya. Sekarang bikin top di 3670 gitu. Nah, hmm, apakah kita bisa ngelihat high yang baru gitu ya? Nah, ini juga apa ya cukup tricky gitu. Karena satu sisi kita juga nggak bisa pungkiri gitu ya bahwa di Amerika sana itu lagi ada apa ya lagi ada PR yang besar juga gitu. Jadi untuk saya pribadi karena saya ini menggunakan coding ya untuk melihat situasi gitu time frame besar saya buka di time frame daily sama weekly-nya ya semuanya hitungannya masih naik gitu. Jadi iya, itu yang jadi patokan gitu teman-teman ya. Jadi itu sih untuk dari saya Pak. iya berarti kan secara kalkulasi memang hampir rata-rata forex ini rata-rata hampir bullish ya, yang major ya. Gitu.
Tapi sekali lagi ya itu tadi saya nggak bisa menjawab dari sisi fundamental, gitu, karena ya saya lebih banyak berteknikal ria untuk. Berarti yang mungkin yang pertama ini kita lihat goldnya. Goldnya ternyata belum apa time frame M5 ya. Itu tadi 1, 2, 3, 4, 5 masih kurang. Untuk Ini ada news, bentar lagi ada news ini Pak, tapi tidak terlalu apa, medium medium impact ya. Data hmm, produksi, produksi industri bulan hmm, Agustus, bulan Agustus ya. Jadi teman-teman mungkin ada pergerakan sedikit ya, tapi kita lihat teman-teman ya sambil nunggu apakah hitungannya bisa sesuai ya 6 10, 6 bullish dan 10 bearish atau seperti apa ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu tinggal 2 candle lagi kan ya. 2 candle lagi ini baru selesai. Berarti di sini jam 8.15 pas. Berarti selisih 15 menit sama ponseling nanti. Itu. Ngobrol lah, jangan pada diam. Kayaknya nggak enak betul. Diam-diam semuanya. Gak ada yang ini ya. Tunggu dulu, Pak. Ya, buat teman-teman yang belum join di channel WA ya, channel WA dan YouTube ya, boleh di chat itu sudah saya lengkapi link ya, link channel WA dan untuk YouTube-nya juga bisa langsung ke channel YouTube ya. Subscribe untuk sudah baru join Mas. Oke, terima kasih Mas Faru Rozi ya. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah join. Boleh ya untuk giveaway-nya ya. Jangan lupa gitu. Rencananya kita akan segera kasih linknya ya. Jadi bisa langsung join, dapat demo dan bisa upgrade gitu ya ke akun akun realnya gitu untuk memenangkan apa namanya giveaway-nya $175 totalnya gitu. Nah, ini Nah, ini saya ada ini Pak, mungkin apa ya sesuai dengan kondisi kita saat ini Pak nih yang kita apa tuh? alami gitu ya. Jadi yang namanya drawdown atau loss itu kan tidak mungkin Pak tidak terjadi buat seorang trader ya. Ya kalau dalam Iyalah. istilah berdagang kita pasti namanya untung dan rugi sudah hal yang wajar gitu ya bagi seorang pedagang gitu. Nah, Hmm. dalam kondisi seperti ini Pak gitu ya. Seperti apa sih secara apa ya secara psikologi ataupun sebagai actionable yang bisa kita lakukan gitu. Apa sih yang paling penting gitu agar kita tetap bisa trading dengan tenang gitu Pak. Oh, ya tentu ya tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah sistem trading. Itu karena kan tetap yang namanya loss atau apa eh, profit itu merupakan bagian dari skema sistem trading. Nggak mungkin sebuah sistem trading dibuat itu tanpa ada penentuan untuk level area resiko dan area take profit. Untuk jadi apa namanya juga sebuah sistem ya itu harus harus sudah include gitu. Nah itu yang membuat kita tenang gitu. Tapi kalau kita punya sebuah sistem yang tidak ada eh,
masalah tentang apa SL dan TP-nya, ya tentu itu membuat kita jadi apa ya, jadi bingung gitu kan dalam menentukan trading atau dalam menentukan open dan exitnya. Karena kan seorang trader itu yang paling penting adalah dia tahu kapan harus entry gitu kan, dan kapan harus exit gitu. Jadi yang namanya eh, loss dan profit itu sudah bagian dari apa, dari sistemnya gitu. Oke, berarti secara secara sederhana Pak berarti harus tetap pertama memahami resiko ya, bahwa tidak ada yang namanya trading tanpa resiko gitu ya. Loss itu adalah hal yang pasti terjadi ya bagi setiap trader. Yang kedua berarti disiplin dengan sistem trading yang sudah dibuat gitu ya. Apa Mm-mm. kalau dengan misalnya tahu kita kapan harus entry entry gitu, tapi kalau exit ya exit gitu Pak ya. Tetap Ya, tetap betul. disiplin gitu. Nah, ini mungkin melanjutkan, Pak. Oh, tunggu. Ada pertanyaan dari Mas Fahru Rozi. Tadi XAU kalau close di bar ke-16 bearish, kita nggak jadi entry berarti, Mas. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Dari Mas, ini tolong dijawab. Belum jadi entry. Belum jadi entry ya. Berarti ini apa? Lihat hitungan, Pak ya. Hitungan naiknya Iya, ya. Oke, betul. oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi buat Mas Fahru Rozi, jadi walaupun itu di bar ke-16-nya bearish gitu ya, Mas Fahru Rozi, tapi kita harus lihat dulu gitu ya. Jadi 16-nya ini bearish, ketika misalnya ini sudah cukup, misalnya 6-nya sudah bullish gitu kan, dari 16 bearish ada 6 bullish, maka kita akan menghitung gitu. Kalau misalnya di hitungan ini akurasinya tinggi gitu, maka kita akan masuk posisi buy gitu. Tapi kalau dia tidak gitu, maka kita tidak masuk posisi buy. Jadi itu ya jawabannya ya Mas Farolozi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, baru mau dihitung udah jadi, berarti kurang satu lagi ya. Belum Pak, belum Pak. 40 detik lagi nih baru tutup. Hmm. Oke, sambil ini ya. Ini saya nggak boleh harus ini Pak, nggak boleh mengalihkan perhatian Pak. Nanti kelupaan ini ya. Soalnya M5 ini agak-agak agak ngeri gitu kan. Biasa kan kita training di M15 Pak ya. Di kalau M15 kan Hmm. lebih jeda waktunya lebih lama Pak. Kalau M15 kan. Kalau M5 kan harus buru-buru Pak. Ngitung bagus masuk gitu. Kalau nggak bagus ya kita nunggu dulu. Oke, ini 10 menit lagi. Oke, sudah ada Ki apa klien apa linknya? Oh iya, ini buat teman-teman yang mau daftar ya. Ini sudah ada linknya ya, link untuk klien Arya. Ini akan saya eh, update ya di channel WA gitu ya. Channel WA saya update kembali untuk pemberitahuan giveaway-nya. Jadi di registrasi itu giveaway tunggu ya teman-teman ya. Bahaya MT5 ini. Kenapa MT5? Wah, ini berarti mungkin agak ini Pak, agak berbeda Pak ininya Pak, candlenya gitu, M5-nya di MT5 gitu. Alah, sama aja MT5 MT4. Saya update dulu nih buat teman-teman ini. Ada tadi sudah dikasih link ya, link untuk register ya teman-teman ya. Jadi sudah boleh daftar. Ini saya kasih linknya di channel WA. Sudah teman-teman, saya sudah update ya untuk channel link apa channel Oktanya. Jadi teman-teman bisa registrasi akun demo ya di channel WA dan itu kita akan mulai apa ya mungkin berarti dari pertemuan ke depan ya berarti tanggal berapa? Tanggal 18 ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 hari 2 hari ini teman-teman yang sudah hadir itu bisa registrasi ya teman-teman ya untuk dapetin hadiah giveaway-nya. Nah ini untuk goalnya gimana Pak? Beris ya? Wah beris dia. Betul.
Kirain bullish dia. Oh, tinggal satu lagi nih. Siapa tahu ini jadi bullish. Iya, 3 menit Pak, 3 menit. Hmm. Nah, ini gercep dia Pak. Saya sudah registrasi Mas akun demo. Oke, berarti bisa langsung di-upgrade berarti Mas Faru Rozi ya. Bisa langsung upgrade ke akun real ya. Mungkin apa ada verifikasi gitu untuk ini ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Udoyo Pak. Bisa nggak Yap, aktifkan akun lama pindah ID gitu? Oh berarti dia sudah punya akun ini Pak di akun Okta sebelumnya Pak. Aktif bisakah aktif. gitu kan? Ya. Eh, untuk itu nggak bisa, jadi harus tetap register ulang. Ini sudah saya jawab ya untuk Pak Udoyo ya, Mas Lone Wave ya. Jadi untuk menggunakan apa syarat giveaway ini itu harus register ulang gitu, menggunakan link yang sudah ada di channel WA gitu. Baik, saya kirim ke sini ya untuk linknya biar teman-teman yang hadir di Zoom ini tidak perlu bolak-balik ke channel WA ya. Ya. Apa ya? Hamba darah. Ah, Oke, sudah saya up ke di chat ya buat teman-teman yang mau registrasi bisa langsung registrasi. Itu linknya sudah ada di apa di poin 1 ya, registrasi di akun Oktanya itu. Jadi bisa langsung teman-teman klik ya. Oh ini agak-agak tunggu saya edit bentar ya, saya edit bentar. Ini kayaknya tulisannya malah kepotong gitu. Bahaya nih kalau kepotong. Hmm. Oke, upgrade-nya ke real dari mana? Oh, di client area untuk Mas Faurozi di client area. Jadi masuk ke akun apa ke client area Mas Faurozi yang ada di Okta gitu. Dari situ mungkin akan eh, apa ya? Verifikasi dulu gitu. Verifikasi ada beberapa mungkin upload dokumen Pak ya kalau untuk ini ya. Upgrade ya. Ya, Oh ya, jadi ada upload mungkin kalau nggak salah ya ada proof of ID, ada bukti bukti ID ya. Biasanya digunakan KTP gitu untuk ini, untuk verifikasi gitu, untuk akunnya. berapa ki bulisnya? Wait, wait, wait. Bulisnya itu sudah pas 6 Pak, bulisnya. 6. Berarti kita tunggu tunggu satu bulis lagi karena ini pas jadinya kan. Untuk jadi jam 8.20 kita bisa coba lihat kalau ini dia jadi bullish yang terakhir kita bisa entry. Oke, jadi tunggu satu candle ya teman-teman ya. Ini sudah pas di bar ke-16 itu bullish terakhir ya. Jadi pas untuk formasinya 10 bearish dan 6 bullish. Dan ini kita tunggu untuk candle yang sekarang ini. Berarti 4 menit Mm. lagi untuk close-nya. Kalau dia bullish, berarti kita akan mulai untuk masuk posisi buy ya Pak ya. Betul. Oke, jadi sabar teman-teman ya. 4 menit lagi. Menit. Tunggu saya hitung resikonya Pak. Berapa kalau di sini misalnya masuk di sini ya. Coba Coba ya, coba ini salahnya kalau masuk itu kurang lebih sekitar $3 Pak. 30. 30. Oke. Kalau dalam posisi begini ya berjalan ya, kita nggak tahu nanti close berapa. Iya, soalnya ini masih running ini. Belum belum close ya. Kalau di Mm. sekarang masih $3 ya. Mudah-mudahan nggak sampai lebih daripada 5 Pak. $5 untuk resikonya. Kita entry akun demo lot bebas bebas. Boleh, bebas, Maaf Faruz Rozi.
Boleh, asal jangan sampai MC aja dalam satu kali posisi ya. Tuh, misalnya Mas Faru Rozi punya akun, misalnya akun demonya akun 10.000 gitu ya. Langsung masuk 100 slot gitu ya. Jangan juga. Yang Ngopi yang dulu, ngopi biar tenang, biar tenang, biar anteng. iya, iya. Silakan ngopi-ngopi dulu. Kita masih punya waktu. Siap Mas, saya kira ada ketentuan lot kita. Ada ya. Jadi yang penting lotnya apa ya, lotnya tidak perlu terlalu besar ya. Yang paling penting ini bukan dari lotnya ya sih sebenarnya ya, dari kepatuhan paling ya, kepatuhan ya untuk rekomendasinya Ya, gitu ya. SOP-nya bagaimana? Gitu. Betul. Iya, terima kasih ilmunya. Sama-sama Mas Faru Rozi. Pelan-pelan aja Mas. Iya, pelan-pelan. Jangan galak-galak lotnya ya. Masih aku demo ya, bahaya. Ini 1 menit lagi Pak untuk goldnya ya. Ini kalau Ya, bullish berarti ya $3 Pak ya. $2 lebih lah. $2 lebih. kalau bullish ini kan bearish. Nah, karena masih sambil nunggu Pak. Sambil nunggu ini ya. Aduh, tunggu dulu. Nah, ini bentar lagi mau tutup. Aduh, pindah candle dulu aja Pak ya. Baru saya nanya. Takutnya Bapak teralihkan. Teralihkan konsentrasi. Nggak jadi bullish. Entry di akun demo apa real? Untuk kan bebas. Bebas untuk ini ya. Saya jawab dulu. Oke. Apakah jadi bullish? Abang Rizky Aduh, beres Pak. pakai aduh lagi. Sayangnya belum bisa masuk ini. Mana beres Iya, ya. Pak. Aduh. Tenang saja dulu. Berarti apa tahan dulu Pak ya. Di stalking masih stalking ya. Masih lihat-lihat dulu nih. Iyalah, kan syaratnya dia kan harus ada bullish-nya. Oke, oke. 5 menit lagi teman. 5 menit lagi. Silakan Karena apa bantu? beres dia. Oke, saya mau tanya dulu Pak. Lanjut Pak, lanjut. Tadi kan saya pertanyaan itu kan tentang lagi drawdown nih Pak. Lagi drawdown Hmm. gitu ya. Nah, ada salah satu, ya mungkin saya juga pernah ngalamin ya. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya. Jadi pas drawdown itu yang muncul itu pertama kali balas dendam Pak. Balas dendam. Tuh gitu ya. Jadi loss misalnya ya loss $100 gitu ya. Pokoknya gimana minggu ini harus selesai gitu ya. Pokoknya akun harus balik gitu Pak. Harus Hmm. balik gitu. Kalau akun saya minus $100, pokoknya minggu ini harus selesai gitu, $100 gitu. Ya. Dan ini juga saya pernah alami gitu kan ya. Dan ini cukup apa ya, cukup. Jadi lebih banyak kepada saya tuh menggunakan lot mungkin agak besar Pak. Tadinya misalnya masuk 0,01, 0,02, ini lotnya bisa tiga kali lipat Pak, lot yang biasa Hmm. digunakan gitu. Hmm. Karena punya asumsi bahwa saya deposit $100 nih Pak gitu. Tapi saya sudah minus $100 sebelumnya. Berarti saya harus dapetin minggu ini $100 gitu Pak. Jadi harus profit $100 gitu. Ada target yang harus dicapai gitu dalam waktu 1 minggu. Nah, masalahnya bukan itunya Pak. Masalahnya adalah realitanya nah seperti itu ternyata. Realita Hmm. gitu. Bahwa ternyata justru akun yang 100 juga ini malah ikut apa ya ke kecemplung juga Pak gitu.
Kalah Iya, dua nih gitu. Nah, betul. bagaimana sih sebenarnya salah satu yang hal penting yang harus kita ingat gitu atau yang kita lakukan di saat kondisi seperti ini, Pak? Ya, ya sebetulnya secara ritme tidak boleh berubah. Artinya ritme ini artinya size transaksi atau apa entry itu tetap sama. Gitu kan. Karena namanya juga sebuah kerugian gitu kan, apalagi sebetulnya kalau kita komit terhadap batas risiko yang kita tentukan gitu kan, maka merecover itu sebetulnya tetap dalam jangka waktu yang relatif juga cepat gitu kan. Jangan pernah tergoda kita menambah volume gitu kan, sampai 2 3 kali atau mungkin 4 kali lipatnya hanya karena kita punya mindset eh, kita ingin merecover secepat mungkin. Nah ini perusaknya sebetulnya. Jadi jangan pernah menyatakan ingin merecover secepat mungkin. Jadi tetap pertahankan aja ritme kita trading atau style kita trading gitu, nah kan. Tuh. Jadi eh, hal itu justru lebih apa nanti akan lebih menguatkan mental kita dibandingkan kita menambah volume berkali-kali lipat gitu kan. Dan kalau tidak sesuai dengan nilai proyeksi itu biasanya mentalnya makin makin drop untuk. Nah itu sih sebetulnya. Oke. Berarti tidak boleh ada perubahan ritme ya. Jadi Tidak boleh. nggak perlu. Wah, ini agak repot ini. Ini trading kayak kita dipaksa jadi robot, Pak. Sedangkan kita manusia ini. Hmm. Minus gitu kan, yang minus $100 gitu ya. Pokoknya harus balik gitu. Nah, bagaimana nih kita pengen pengen apa ya? Pengen tenang tapi otak ini lagi nggak apa ya? Lagi nggak tenang gitu, Pak. Karena loss. Ya itu. Wah, kok naik duluan dia. Repot juga nih barang ini kalau dia naik terlalu gede gitu. Ini sudah $6 masalahnya. Tapi nggak apa-apa lah, 50 detik lagi Pak. Close ini. Siap-siap. Kalau risikonya $7 Pak, berarti buy limitnya 50 ya. Hmm. Kasih buy limit lah. Oke, saya pakai buy limit di 50 ini. Kamu sudah masuk buy limitmu? Belum Pak. Buy limitnya ini mulai saya masukkan pindah candle. Oh Jadi pindahkan. ya, jadi ini 5 detik lagi. 5 detik. Hmm. Sudah masuk buy limitnya di $5 itu Pak. Ya. Di harga coba ya saya cek Jangan ya. Di dikasih harga pas-pas tiga Ki. enam sembilan puluh. Ki. SL-nya ini jangan dikasih pas-pas karena kan pasti kan ada spread. Oh iya, berarti spread. Oke, saya kasih stop loss saya turunin dikit, Pak. Bagaimana ini trader senior ini? Masa lupa sama spread? Sudah, Pak. Saya kasih di stop lossnya di 3684,770 aja. Oke. Nah, Untuk bagi teman-teman yang sudah entry, untuk absen lah, absen lah, absen. nah, buat teman-teman yang sudah entry boleh absen ya. Ini karena saya apa ya, untuk resikonya nggak bisa lebih dari $5 ya teman-teman ya. Jadi saya pakai buy limit teman-teman di 3690,00 ya. Di 3690 gitu buy limit. Dan ini kita lihat ya. Targetnya apa berapa berapa kilo naiknya, Pak? Ini hitungan naik. Targetnya ini ada 11 bar. Formasinya, Pak, untuk 11 barnya. 6 bullish, 5 bearish. Wah, ini 6 bullish 5 bearish ini banyak juga selisih. Ini selisihnya hampir cuma satu, Pak. Ini kalau Hmm. kayak gini hit and run ini. Aduh.
Target Ya. topnya itu level top areanya di bar ke-9 sampai dengan ke-11. Kita tambahin satu fitur ini. Lama-lama fitur coding keluar semuanya. Jangan dong. Ya, jadi untuk teman-teman posisi buy-nya ya, buy-nya itu naik 11 bar atau 11 candle gitu ya. Di formasinya 6 bullish, 5 bearish. Untuk level target topnya di bar ke-9 sampai ke-11 ya. Nah, ini ada pertanyaan, ada komentar dari Mas Faru Rozi. Saya eksekusi langsung Mas, nggak pakai buy limit, nggak apa-apa gitu. Stop loss tetap di bawah sini ya, Mas Faru Rozi ya. Stop lossnya gitu di bawah sini gitu. Ini berarti sudah running ya untuk posisi buy-nya. Nanti kita lihat ya untuk naiknya ini berapa bar gitu. Karena target ini 11 bar. Kalau sampai di 9 bar gitu ya, misalnya bullishnya sudah ada 6 gitu dengan 3 bearish gitu ya. Berarti kan bullishnya sudah cukup apa ya, sudah terpenuhi gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar kita akan close gitu. Kalau seandainya bullishnya sudah sampai 6 gitu. Hmm, Tapi kalau bullishnya mungkin masih kurang banyak ya mungkin akan tetap ditahan, Pak ya. betul. Terus target poinnya Ki di 3702. Kalau tadi Pak 97 ya, 902. 3702. Panjang ini insya Allah gold nih. 3702,06. Oke, Oke. jadi targetnya 3702,06, 11 bar dengan 6 bullish, 5 bearish. Level area topnya di bar ke-9 sampai ke 11 bar ya. Ada komentar dari Mas Muhammad Arsyad sudah buy di 3687. Wah, lumayan Pak. Sudah running ya. 87 ke 92 sudah ada 50 ya. 87, 87. Oh, di bawah dia Pak ngebaynya. Wih, mantap. Di bawah Pak. 87 Pak. Ini sih namanya curi start ini. Oh, GBP di jam berapa tadi, Pak? 20 Satu tiga menit puluh lagi. ya? 1 menit lagi ya? Oh iya, benar. Berarti nyesel kan? Waduh, ini goldnya naik, euronya juga naik ya? Goldnya juga naik. Wah, aduh. Oh, doi nanya. Nyesel kan? Oh ya, buy limit biarin aja, Pak. Buy limitnya. Tahan aja dulu. Memang Paul Doyo nih rada-rada kompor juga ini. Por meleduk dia. Por meleduk. Buy limit masih aktif Oke, ya. konseling. Masih. Pound sterling. Harga tetap tadi di 3628 up ya tadi ya. 13628. Karena kan sekarang dari 3655. Artinya yang kita ingin program recover gitu kan yang kemarin gitu kan ini akan long term. Long term akan menahan posisi selama 1 minggu. Menahan posisi selama 1 minggu. Karena ini boleh kita akan mencari secara apa dengan daily ya Ki ya. Karena kan. Nah, bagi teman-teman yang akan melakukan entry, silahkan entry pound sterling, karena kan yang pasti dengan SL itu ada di 13619. Area resikonya berarti 40, Pak ya. 40 pip ya dari harga ini Ya, ya. mm, 40 berarti di area sini di bawah 36280 areanya ya. betul. Dengan Ya, resiko
40 pip. Oke. Bisa kita entry kaki? Entry sekarang $3, Pak. Iya, masuk toh? Posisi buy pound sterling sudah masuk, Pak. Risikonya di 136 21 21 220 dan Mm-mm. harganya ini akan ada split ya, ada split di 36 579. Oke, ini saya lengkapi dulu di catatan. Kita hold selama 6 hari, berarti sampai hari Rabu. Mas Faru Rozi, GBP saya sudah masuk Mas. Saya pasang SL 13619. Boleh, boleh. Oke, lebih rendah ya, lebih rendah. Tapi risikonya masih 40 nggak? 40 masih, masih. Oke, mantap Mas Faru Rozi. Ditahan ya untuk arahan dari Pak Agus. Ini rencananya seminggu ya. Jadi untuk recovery gitu tujuannya. Gold gimana gold? Gold masih ya, masih running Pak goldnya. Belum terkena untuk apa buy limit. Gak repot juga kalau nggak nyampe buy limit ya. Kencang. Ya, resiko sih Pak, mau gimana ini? Ya Resiko. iyalah. Resikonya. Lagi gold kan ya. Ini kalau dia naik, naiknya bisa kencang. Oke. Hmm, 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 hmm. Uh, Pak Udoyo udah TP aja. Cepat betul. Nanti kalau kena apa nih? Pending order, entry lagi. Oh ini agak barbar ya Pak Udoyo ya. Ini sudah kena TP dia Pak. Ini kita mau TP 3702 loh. Dia TP-nya 3695 loh. Eh, lama-lama ini apa entry-nya mengerikan semuanya ini. Tapi tidak apa-apa lah. Hmm, hmm. Nanti pas harganya naik ke 96, nanti masuk lagi dia Pak. Ngebayar lagi. Hmm. Sampai ke 3702 gitu. Masa yang itu, yang apa? Yang entry posisi yang absen cuma 3 orang ini. Coba satu Fahrul orang. Rozi, Muhammad Arsad, sama Oh iya, Aduh, masih yuk. lebay Yang lain ya. berarti Lebay, nggak mau Monster. nggak mau ikut kah? Wah, Audrey akhirnya hadir. Alhamdulillah. Seperti biasa, kalau sudah apa rasionya sudah 1 banding 1, boleh di apa? Boleh di noriskan Ki. Ini yang Norris, yang di Norris kita ini yang bahaya ini, karena kita belum ada masuk ini. Enggak, maksudnya bagi yang lain gitu. Iya.
Untuk Mas Mas siapa tadi nih Mas Faru Rozi gitu ya yang goldnya sudah masuk Teori gitu kopi. kan ya boleh dong boleh kalau Mas Faru Rozi sudah 1 banding 1 nih berapa tadi stop lossnya kalau masuk tadi harga berapa nih harga berarti $6 ya resikonya ya jadi kalau sekarang sudah masuk di oh dikit lagi $6 ya jadi kalau misalnya sudah masuk $6 boleh dong resikonya dinaikin ke harga entry gitu ya jadi pun kalau balik wih lanjut kayaknya nih. Kayaknya emang kita belum dikasih dari Fortuna ini anunya nih. Running dia. Running. 696 dia. Garuk-garuk kepala ndak gatal. Namanya juga akun balita gitu. Sudahlah. Bayar limit 1 nggak kejemput. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada kita temani sama Rangers. Merokok Ki, merokok Ki. Ini Mas Faru Rozi MT5 pakai. Bagus saja. Yang penting sesuai arahannya. Wih, sudah mau ke 70 nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 6, 4. Wis. Sepertinya posisinya Mas Faru Rozi bisa nih Norris ini dia masih baik di mana tadi ini? 36, 92, 57, 92, 57. Ah ini dia. Berarti resikonya $7 ya, $7. Ini baru $5. Oh dikit lagi ya. Dia nggak ikut entry nanti nggak masuk itu loh kategori giveaway loh. Sudah berapa tuh Ki bulisnya Ki? Untuk saat ini bullish sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 bullish. Satu lagi loh. Iya, satu bullish lagi. Wah ini repot ini. Berarti kita namanya rezeki belum kena Pak. Ini kalau kayak begini. Karena kereta sudah jalan. By limit nggak sempat ya. Kalau Mas Faru Orang Rozi sama berarti by limitnya Ranger. dihapus aja ya untuk Mas Faru Rozi ya by limit ya. Berarti yang posisi buy-nya itu sudah running ya. Biarin aja. Berarti sudah bisa Norris ya. Kasih Norris gitu untuk ininya. Untuk yang posisi yang lagi running itu bisa dikasih Norris gitu. Coba ini akun real pasti deg-degan lah. Ya enggak lah. Kita ini akun real. Ketawa-tawa aja. Pak Rozi. Panggilannya Oji kali ya. Oh, maksudnya Mas ini apa akunnya Mas Faru Rozi gitu. Hmm. Oh, I see. Jadi ini Mas Oji. Oh, Mas Oji. Boleh. Jadi biar lebih akrab ya, Mas Oji ya. Jadi untuk posisi ngebaynya tadi ini akun. Kalau yang kami gunakan ya akun real ya, walaupun akunnya masih akun balita gitu. Tapi ya mungkin akan lebih lebih bagus kalau akunnya sudah di atas 200 sih. Jadi kalau yang kayak gini bisa masuk gitu. Masuk posisi ya. Ini sayang aja sih. Ini harus nego, nggak bisa nego masalahnya $5 ini. Iya, kalau misalnya bisa nego tadi, saya sih pengennya naiknya di sini gitu, sekitar ini. Tapi ya nggak bisa gitu ya, $5. Ya, seperti itulah. Ini 10 detik lagi, close candle ya. Chairman of the Labour Party, Close stood as candle. Prime Minister in 2000. Kurang satu candle bullish lagi ya. Yang di posisi berapa orang Ki?
Kita absen dong. Yang ikut posisi ada berapa orang ini? Mas Faru Rozi, terus siapa tadi nih? Kak Luna, Kak Luna, Pak Udoyo sudah close duluan dia. Dia cepet ya. Wah berarti Pak Udoyo nggak dapet ini ke 97 ini, ke 3697 ya. Mau masuk udah naik ya. Mas Oji, aku berarti bisa ikut giveaway juga ya Pak Ani. Nah dong Audrey, tenang. Oh bisa dong. Apalagi nih yang masuk. Muhammad Arsyad masuk nggak? Oh sudah masuk tadi di 3687. Berarti sudah bisa Norris dong posisinya ya. Hmm, 87 berarti kalau 87. Wah dia mah 87 di bawah Pak. 87 gitu. Jalong Star. Sudah 100 itu. Woi sudah banyak itu. Sudah nyolong star. Sudah 100 gitu. Ini sudah berapa bar nih? Satu, 2, 3, 4, 5. Satu bar budis lagi ya. Orang di close satu bar budis lagi. Belum upgrade akun real tapi mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi biar setelah live boleh di-upgrade gitu ya. Jadi pas pertemuan di hari Kamis ya. Tanggal 18. Bisa bisa upgrade ke akun real gitu. Saya izin sebentar ke belakang. Oke Pak. Oke Pak. Ini sambil nunggu-nunggu Pak ya. Nunggu-nunggu Pak posisi. Besok pagi saya update Mas, boleh Mas Farozi. Jadi ikutin hari Kamis berarti ya. Kita mulai apa trading pertamanya ya. Kalau disesuai dengan jadwal live gitu ya. Ini sudah berapa nih? Ini sayang banget ya. Sudah 60 ya. 60-an gitu dari saya masih akun demo Mas. Nggak apa-apa Mas Awan. Nggak apa-apa. Jadi nanti apa namanya masih masih pakai akun demo pun yang pakai register pakai link ini ya, yang di Okta itu. Jadi meskipun akun demo tetap eligible, tetap bisa bisa untuk apa namanya masuk dalam program giveaway ya. Jadi kalau ada rekomendasi kayak tadi nih ya teman-teman ya, misalnya akun demonya masuk nih, nah itu udah terhitung 1 poin teman-teman, 1 poin ya. Kenapa kami nggak masuk? Karena akunnya ini kan sekarang terhitungnya $100 ya teman-teman ya, $100 gitu dan ada komitmen kita nggak boleh masuk ya akun $100 ini nggak boleh lebih dari 500 dari 5% gitu atau $5. Makanya tadi tuh nego sebenarnya teman-teman. Jadi kan di atas ini stop lossnya di bawah itu resikonya tuh $6 teman-teman. Nah makanya saya pakai buy limit gitu. Kalau ini akunnya $200 gitu ya, berarti kan resikonya kalau 5% kan berarti $10 ya. Ini masuk tadi. Saya nggak perlu pakai buy limit gitu, langsung masuk aja gitu. Tapi karena ini akunnya masih akun balita ya, akun $100, ya mau nggak mau kita harus nego gitu. Untuk dapetin $5 gitu, harus pakai buy limit gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang udah masuk itu sudah oke banget sih tadi. Saya sebenarnya kalau misalnya ini tadi masuk masuk aja ya teman-teman nih. Masuk ngebay aja gitu. Nah ini barnya sudah ke bar kelima ya. Iya bar kelima. Aku telat sih tadi masuk 3692. 3692. Oh, agak naik dikit ya, agak naik dikit ya. Padahal kalau di 3691 gitu ya masih bagus banget gitu ya. Oke, oke. Saat sudah berapa hari itu Ki? Ini saya lagi lihat ini Pak, meta saya Pak. Ini kok nggak refresh ya? Ini kan sudah harusnya bisa pindah candle ya? Hmm, Apakah ini candlenya berpindah gitu? iyalah. Sudah satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sekarang lagi bullish. Tadi berisnya kencang tuh M5-nya. Di tempat Bapak sekarang harganya berapa? 9790 Dan kan? 4. 94 ya? Berarti ini Iya, candlenya belum diupdate ini. tiga Belum enam ini. sembilan empat. Iya, candlesticknya kok nggak bergerak ini. Tunggu bentar ya, saya upgrade dulu. Ini loading Pak. Nih goldnya Pak. Dia masih di 97 ini. Bapak bisa lihat kan, ini yang lain bergerak kan? Nih, waktunya bergerak ini detiknya ini 46, 41 kan ya. 43 gitu.
Nah, ini nih 9790 ini. Nah, Set ini and like hang. waduh. Kalau kalau hang semuanya hang mungkin lebih oke ya gitu ya. Tapi kan ini yang lain bergerak ini. Lihat Euro, GU itu kelihatan kan angkanya berubah-ubah gitu ya. Ini doang ini yang berubah gitu. Sekarang di 3695. 95. Berarti agak turun ya sebenarnya ya. Sekarang Ya, 95 ya. 96. Protes lagi sama ZFX-nya. Kenapa bisa begitu? Oke, saya komplain dulu nih. Saya komplain dulu nih. Ada nih CS-nya nih. Kita kan lagi live trading. Bisa ngehang. Iya nih, oh bahaya ini. Kalau kalau lagi live begini baru bisa ngehang nih, repot urusannya. Bentar, saya komplain dulu sama CS-nya ini. Gimana sih ini? Aduh, Ini bikin gimana sih malu. ini? Bikin Iya, nanti malu. nanti nanti dianggap kita yang bermasalah, Pak. Enggak ini. Loh, tuh kan tiba-tiba kayaknya di bawah nih. Ini baru Aish. ini. Ini baru ini, Pak. Baru ini. Tuh kan. Padahal nggak ada gap seharusnya kan. Hmm. Baru saya mau komplain ke CS-nya. Berarti ada slippage khusus gold. Kemarin-kemarin gitu Bang, harus keluar MT5 dulu baru masuk lagi normal. Ah, nggak ada ceritanya sih harus keluar dulu itu. Ya namanya MetaTrader ya mau apapun platform trading ya nggak boleh seharusnya ya. Kalau kita bicara bisnis ya, ini nggak boleh. Mau kita bicara 1 detik pun sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kan kalau 1 detik kan kita masih dalam batas toleransi ya. Tapi kalau Betul. sudah 30 detik gitu, 1 menit itu sudah repot itu. Karena kan harganya udah jauh gitu ya, sudah Ya. jauh gitu. Misalnya teman-teman gitu yang tadi tuh rencana mau nge-sell di 333697 gitu ya. Misalnya bukan nge-buy gitu, nge-sell gitu. Artinya kan udah dapat harga di sini kan udah nggak bisa kan? Karena harganya buka di 95 gitu. Nah, itu sudah termasuk kerugian gitu. Makanya dalam dalam kondisi seperti ini seharusnya ini kondisi ini nggak boleh gitu. Nggak boleh ada yang hang-hang seperti ini gitu. Kemarin kalau ada di beberapa broker itu biasanya tuh mereka karena ada news besar gitu. Biasanya kayak red cut kan, kayak pemotongan suku bunga gitu. Tapi itu pun durasinya nggak lama gitu. Paling cuma Hmm. sekian detik gitu. Nggak sampai 30 detik, apalagi 1 menit gitu. Nah, kalau ini kejadian gitu ya, kejadian dan itu sering terjadi, wah itu berarti ada tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu. Satu Tanda-tanda menit mau lagi. ditindak. 6 candle bullish sudah terpenuhi. Oh iya. Kalau di apa di tempat Bapak ini tadi bullish nggak? Yang sekarang ini bullish nggak? Yang sekarang bullish. Tadi bearish, sempat Bullish. bearish. Oh, sempat bearish, sekarang bullish. Satu, Clear dua, kan? tiga, Tapi empat, ya. lima, enam. Oke, sudah 6 bullishnya nih, Pak. Iya, Berarti clear, sudah dikasihkan clear posisi. boleh lah. Oke, jadi teman-teman untuk posisi buy-nya di clear, teman-teman. Karena bullishnya sudah penuh ini, sudah 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini mungkin berarti kalau begitu skenario-nya ini bisa di top ini. Skenario top ini. Beres-beres kan. Pak Udoyo, Pak Udoyo. Mudah-mudahan sembuh harga udah. Aduh, mudah-mudahan sembuh. Harga udah ke 3.800. Tadi yang TP 3.700 kan belum belum ke close. Paru Rozi close Bang. Boleh di close ya. Karena ini bukan ini candlenya ya. Jadi kan tadi targetnya 11 bar ya. Pak Farul Rozi ya. 11 bar dengan 6 bullish, 5 bearish dan ini bullishnya sudah terpenuhi gitu. Nah, untuk mengantisipasi gitu teman-teman. Jadi ini ketahan di area sini dan ini bisa dia bearish panjang maka kita close gitu, close posisi gitu di area sini karena bullishnya sudah terpenuhi gambar gitu. Jadi buat buat temen jangan Pak aku masih 12, wah ya jangan Pak ya, ini Mas Mas Farul Rozi ya lebih tepat ya. Untuk Mas Farul Rozi boleh di close aja ya karena sudah 6 bullish. Untuk untuk Pak Udoyo, waduh, wah jangan sembuh-sembuh kayak begini, bahaya ini. Sembuh harga 38 ya.
Beneran sembuh, harga udah 38 ya, belum kena TP plus. Iya repot juga sih Pak. Kalau misalnya harga udah 38 terus yang TP 7 belum kena gitu kan ya. Bahaya itu, Berarti gold bahaya. udah ya. Klik. Jadi untuk teman-teman absen ini yang masuk posisi, berarti saya dari history ya, history posisi ya. Ini saya udah close ya teman-teman ya untuk posisi buy limit karena ini sudah lewat ya dari apa namanya dari eh, formasinya, pastinya sudah lewat ya. Jadi bullishnya sudah ada 6. Yang entry tadi ini Mas Faru Rozi, terus tadi Mas siapa nih? Mas Pak Udoyo ya, Pak Udoyo sudah masuk dia duluan, sudah close duluan gitu. Terus udah entry Kak Luna, berarti Kak Luna udah profit juga nih. Di close ya Kak Luna ya untuk ini ya, untuk posisinya ya. Terus siapa lagi nih? Oh tadi nih Pak Pak ini yang udah ngebuy duluan nih. Udah buy duluan dia dari Asat. 87 ya. Mas Arsyad ya, Mas Arsyad nih udah dapat 90-an gitu. 90-an pip gitu. Oke, boleh ya, boleh, boleh banget, boleh banget. Kalau untuk mau di close posisi boleh, saat ini boleh ya. Down ya, udah down ya untuk posisi apa gold ya, udah down. Audrey tadi kalau nggak salah entry. Audrey, Kak Audrey entry nggak tadi? Oh Entry cuma ya, oh hadir. ya, entry ya. Itu hadir doang. Oh hadir, nggak ada masuk ya. Kak Luna tadi yang ini Pak, yang ngacung Pak. Oh entry dong. Oh entry, boleh, boleh, boleh. Berarti lumayan lah dari harga kalau dari 92 gitu ya, 60-an gitu Pak. 60 pip ya. Kalau 60 berarti yang loss kemarin udah tercover tuh Adeline. Adeline, Adeline, iya dong. Adeline. Yang belum ini Kak Jelly 4G. Dia $10, Pak. Dia 100 dia. Dia kan masuk 2 kali dia. Tapi nggak hadir malam ini. Iya, mana nih Kak Jelly ya? Padahal kita mau nagih apa, mau bayar utang ini minggu lalu ya. Aduh, ini kayak juga repot ya. Kita mau close posisi order buy limit aja nggak ke close itu. Aduh, Aduh, jangan dipakai nih. aduh Jangan repot, dipakai nih aduh bahaya. repot juga ini. Jangan dong, masa. Tidak. Enggak masalahnya ini kan akun real. Gi. Kalau akun demo sih enggak masalah. Akun real masalahnya. Ya nggak boleh sih kayak begini sih. Apalagi ini apa namanya MT4 SZFX normal. Ya normal Pak. Di tempat saya nggak normal. Ini kalau saya ini saya mau close ini aja ini buy limit ya. Buy limitnya ini nggak bisa ke close ini. Tulisannya apa? Ini masih ngadat, Pak. Tulisannya apa? Trade context is busy gitu. MT5 masih ngadat. Oh, berarti banyak yang entry kali, Ki. Oh ini sudah nih. Sudah masuk. Oh, Aduh, sudah. karena saya juga ngerti, pernah pernah belajar ya tentang MT4 ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mau ini ya, mau bicara tentang server ya, jadi bisa kok mau 1.000 orang enter dalam satu waktu itu nggak ada yang delay gitu, bisa banget gitu. Jadi pas ngeliat kayak begini sih ya saya cuma ngerasa bahwa ya sebenarnya kejadian-kejadian begini nggak boleh terjadi sih Pak. Seharusnya Hmm. gitu. Nggak boleh ada yang jumping gitu ya, harganya tiba-tiba nge-freeze gitu. 30 detik atau 1 menit tiba-tiba muncul sudah di bawah atau tiba-tiba harganya sudah di atas gitu. Karena kalau misalnya kita punya posisi, stop lossnya jumping dong gitu. Misalnya kita nge-sell di sini gitu ya, nge-sell. Terus harganya tiba-tiba bukannya sudah di atas gitu. Artinya kan jumping gitu resikonya. Nah, itu yang kita hindari gitu, teman-teman. Servernya down pastinya gitu. Ya bisa jadi ini servernya banyak ini servernya ya. Jadi kalau teman-teman buka ini di pojok kiri kanan bawah ini kan ada tulisan server ya. Oh, mungkin nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini ada SG2, SG1, ini SG1, SG2 berarti ini Singapura ya. Kalau TH ini Thailand, ini Asia ini nggak tahu nih tempat di mana gitu. HK ini Hong Kong, ID ini Indonesia gitu ya. Dengan server sebanyak ini seharusnya sih oke-oke saja gitu untuk menelangi
atau melayani ribuan posisi dalam satu kali dalam satu satu waktu gitu ya. Ya cuma kalau misalnya ngadet-ngadet begini sih merugikan konsumen sih. Ini seharusnya nggak boleh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya servernya gitu ya atau MetaTrader-nya sering hang-hang kayak begitu ya, itu eh, harus ngelapor sih. Kalau saya sudah mungkin sudah dihafal kali ya. Karena saya tuh suka emang agak-agak agak bawel sih kalau yang kayak begini. Bukan bukan satu broker yang sudah saya rapor gitu. Udah banyak FBS pernah banyak ya. Jadi broker-broker yang kayak begitu udah saya lapor semua ke CS-nya gitu. Dalam satu waktu pun pernah 3 kali gitu. Jadi misalnya pagi ngeheng gitu, siang ngeheng gitu. Saya lapor semua dan saya belum lengkapi dengan bukan cuma lapor tulisan ke teman-teman ya, tapi saya buka kasih bukti ini ya, bukti screenshot. Yang screenshot ini yang ini teman-teman. Jadi yang tadi tuh waktu dia hang tuh saya screenshot, termasuk yang di harganya ini saya screenshot. Jadi pas lagi hang itu saya screenshot, terus pas lagi apa namanya sudah running saya screenshot. Terus saya bandingkan dengan broker di MT4 atau MT5 di broker lain gitu. Saya bandingkan gitu. Nih, kalau nggak mau repot teman-teman tinggal bandingkan sama TradingView aja, TradingView gitu. Wanda misalnya gitu ya, atau misalnya pakai FXCM gitu. Ini running nih, kok ini nggak begini? Dan itu bukan cuma satu kali dua kali, udah sering gitu. Saya laporin gitu. Dan itu jawabannya macam-macam teman-teman. Tapi ya nggak boleh kejadian seperti itu gitu. Seharusnya nggak boleh ya. Mas Faru Rozi lapornya langsung di brokernya ya Mas. Iya, saya ke CS-nya gitu. Karena kan saya nggak tahu ya siapa petingginya gitu. Kalau saya tahu contoh country manajernya gitu ya. Atau mungkin regional manajernya gitu ya. Mungkin saya akan langsung ke kontak personnya gitu. Tapi kan saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya langsung ke customer service gitu. Jadi saya masuk ke mana? Ke website officialnya, terus ketemu dengan apa biasanya AI dulu yang layani ya, AI gitu ya. Saya tanya gitu ya. Terus nanti lanjutin ke customer service gitu. Nah, dari customer service itu saya chat gitu, saya lengkapi buktinya ini screenshot, screenshot gitu ya. Terus kok ini terjadian berapa kali gitu, di jam berapa, buktinya ada gitu. Jadi nggak bisa nolak, nggak bisa apa ya, nggak bisa ngelak gitu teman-teman. Jadi buktinya tuh harus detail gitu. Jamnya jamnya gimana, candlenya gimana gitu. Itu ya, teman-teman. Itu pengalaman soalnya teman-teman. Saya mungkin mungkin cukup inilah ya pernah bermasalah dengan Instaforex dulu sering gitu Instaforex. Kalau Instaforex itu agak-agak kacau dulu teman-teman. Kalau dulu itu Instaforex bukan kayak begini teman-teman. Tiba-tiba posisi itu nggak bisa dibuka gitu. Jadi meta itu buka gini teman-teman, tapi itu nge-freeze dengan posisinya nge-freeze gitu. Dan semua harganya nge-freeze gitu. Itu bisa kejadian dalam sebulan bisa 4 kali 5 kali gitu. Nah, itu saya bukti ada harus buktinya terus jelas gitu. Karena kalau misalnya nggak jelas teman-teman, mereka itu biasanya masih ngelak gitu kan, masih ngelak gini gini. Gini. Saya bukti, saya kasih video, bahkan video teman-teman. Saya buktinya tuh pakai pakai video gitu. Saya compare nih, ini dia nge-freeze di kiri, di kanan ini dia running gitu. Saya buktikan ada compare gitu, komparasinya gitu. Dan itu mereka akan concern gitu. Jadi tolong posisi kita atau apa ya akun kita tuh jangan dimainin gitu atau jangan jangan diapa-apain gitu karena kita ini benar-benar trading gitu ya pengen cari makan pengen ngasilin dari ini loh gitu seperti itu. Kalau saya komplain 2 kali 3 kali nggak dilapor ya saya pindah broker teman-teman. Jadi gitu ya, langkah terakhir ya pindah broker gitu, langkah terakhir ya itu. Tapi kalau masih bisa ditolerir ya kita masih nego gitu teman-teman ya gitu. Masih bisa kita apa berkomunikasi gitu gitu ya. Ini berarti posisi buy-nya oh belum ya. Belum, Pak. Berarti untuk posisi buy GBP masih ketahan, Pak. Ini belum belum ini ya, belum plus ya. Jadi Itu untuk GU-mu juga itu ngehang itu. loh, ini kok Lihat jadi aja. ini kok jadi kebalik, Pak. Justru gold yang jalan yang lainnya hang nih. Coba ya saya buka. Ini soalnya saya kan ada beberapa meta nih yang saya buka nih. Meta di tempat saya meta saya ada 7 teman-teman. Jadi saya tinggal buka salah satu aja ini kelihatan nih yang lagi hang gitu ya. Ini yang lagi running gitu kelihatan gitu dan harganya kan sebenarnya nggak bisa terlalu beda gitu kan. Paling ujung-ujungnya aja komanya gitu yang beda gitu.
Nah, ini saya salah satu di kiri saya pakai Vantage ya, Vantage gitu kan. Saya ada MT4 di layar saya sebelah kiri gitu. Saya ngelihat harganya running teman-teman. Nah, ini di sini kok nggak running ini. Ini GU-nya ini nggak running gitu ya. Ini euronya nggak running gitu. Yang running justru gold gitu yang running. Nah, kalau kayak seperti ini sih wajib, wajib dilapor ini kalau kayak gini mah. Wajib dilapor ini. Oke, Ki. Ntar Berarti skor. gold sudah apa 11 bar sudah terpenuhi. Kita Oke. baca target 11 bar atau 11 candle dengan 6 bullish dan 5 bearish. Level area top ada di bar ke-9 sampai ke-11. Apakah akurasi apa kalkulasi kita benar? Oke, sekitar itu Pak. Karena ini kan bar 9 ini, yang ini topnya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi teman-teman dihitung satu dari sini ya, dari bar bullish ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini 9 yang bearish Pak. 9-nya. Hmm, Jadi sudah masuk level area top Pak. ya. Sekarang ini. Berarti kita sudah clear ya apa kalkulasi dari gold time frame M5 secara short term dan masih ada GU secara long term. Nah, oke. Tuh. Karena kalau di apa di grafik saya itu di meta saya gold sudah clear. Itu 11 bar persis gitu karena kan itu dan memang area topnya itu di bar ke 9 sampai ke 11 gitu kan. Jadi di bar ke 9 sebetulnya tadi kita sudah apa sudah menyatakan kita akan close posisi karena juga secara bullish sudah terpenuhi sisanya tinggal beris-berisnya aja. Oke Rangers. Iya, betul. Sudah 11 ya. Ini cacat ini. Oke, Rangers. eh, Clear ya teman-teman ya. Jadi untuk malam ini posisi satu yang di close, satu yang ditahan ya. Gold Hmm. sterling ya, tahan untuk jangka panjang gitu. Posisi gold sudah. Jadi selamat ya teman-teman yang sudah mengikuti. Dan untuk ngikutin giveaway bisa langsung ke channel ya teman-teman ya. Langsung registrasi, dapetin akun demo gitu ya. Dan bisa upgrade ke akun real gitu. Apakah mau bisa pakai akun demo untuk ikutin giveaway? Boleh banget teman-teman. Jadi nanti di pertemuan berikutnya di tanggal 18 ya, hari Kamis, teman-teman kita akan live trading bareng lagi gitu ya, ambil posisi di akun yang teman-teman punya gitu, yang dari registrasi gitu ya, untuk mendapatkan giveaway-nya. Mungkin cukup Pak ya untuk malam ini ya. Kita Kalau saya sih cukup nggak tahu kalau para Rangers. Oke, makasih ya teman-teman yang sudah hadir ya. Nih yang sudah hadir tiga ada sekitar 16 orang ya. Kak Luna, Kak Audrey gitu ya. Mas Farul Rozi gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita ketemu hari Kamis tanggal 18 ya. Bulan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.